Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lugatal arabiyyah afdalal lugat wa ja'alaha kalimatan tutsla bihal ayat wa salatu wassalam ala man uzilat bisunnatihi syubuhat wa dalalat amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat sehat, waktu luang, kesempatan, kesehatan, ya, iman, ya, hidayah di atas sunnah, hingga kita bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini, ya, dalam rangka melanjutkan pelajaran kita. Kemudian salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ikhwata fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah, ya, membahas kitab ini sampai pada babul i'rab wal bina. Apa arti i'rab, Abu Naufal? Nanti akhir kalimat ketika kalimat Hmm, perubahan kalimat Perubahan akhir kalimat karena dipengaruhi oleh apa? aku Ya, pelaku suatu, mau baik yang lafaz maupun yang tidak nampak, tidak lafaz. Ya, baik yang nampak maupun tidak nampak. Baik nampak secara lafaz maupun diperkirakan. Ya, apa bina? Arti bina, Mas Peri? belum sampai situ. Oh, sampai situ. Tetap Oh ya, baru baru i'rab ya. Baik. Nah, adapun kalimat yang bisa berubah disebut sebagai i'rab atau mu'rab ya. Kalimat yang mu'rab. Baik. Dan i'rab itu ada empat. Ada i'rab dengan rafa'. Apa arti rafa'? dua Dhammah. Nasab, fathah. ya Jar, kasrah. Jazm, jazm itu sukun. Ya, taib. Kemudian i'rab dibagi menjadi dua. Ada i'rab yang zahir, ada i'rab yang muqaddar. Apa arti zahir? nama Nampak ya. Maksudnya zahir nampak di sini adalah huwallazi yadhharu atharuhu fin nutqi. Yang nampak jelas, kelihatan pada kalimatnya itu kita lafazkan. Harokat akhirnya itu kita lafazkan. Ya. Ketika kita berbicara, maka kalimat itu harokat akhirnya kita sebutkan. Ya. Itu disebut sebagai zahir. Ada yang muqaddar, diperkirakan. Makna lainnya adalah tidak nampak atau tidak disebutkan. Huwaladzi la yadhharu atharuhu fin nutqi. Itu yang tidak nampak disebutkan harokat akhirnya. Contoh pada kalimat Musa, Isa. Ya, itu ya di akhirnya tidak ada harokatnya. Ya. Nah, itu disebut sebagai muqaddar. Jadi ada i'rab yang zahir, ada i'rab yang muqaddar. Seperti itu. Nah, adapun yang zahir maka akan nampak dia dhammah, rafa', nasab atau jar. Adapun muqaddar dia tidak akan nampak, tetapi akan tetap dihukumi sebagai rafa' ataupun nasab ataupun jar. Contohnya di sini nahu qaulika ja'al fata wa ra'aitul fata wa sallimtu 'alal, ya, fata. Ya, fata-fata semua, tapi di sini setiap kalimat memiliki keadaan dan, ya, sebab yang berbeda. Sehingga pada kalimat fata ini yang tersembunyi darinya, harokat akhir yang tersembunyi darinya itu berbeda-beda.
setiap keadaan. Mungkin kita bacanya sama, tapi harokat yang tidak nampak itu berbeda-beda dia. Ini kembali kepada pemahaman kita akan keadaan kalimat tersebut. Apakah dia rafa, nasab atau jar? Ya intinya dia menempati salah satu daripada keadaan tiga tadi itu, hanya saja tidak nampak. Maka kita sebut diperkirakan, muqaddar. Baik, kita masuk pada bab baru. Thaniyan al-bina. Ya, ta'rifuhu huwa luzumu akhiril kalimah halatan wahidatan. Pengertiannya adalah tetapnya harokat akhir suatu kalimat. Tetapnya harokat akhir suatu kalimat. Halatan wahidatan. Pada satu keadaan. Tetapnya harokat akhir suatu kalimat pada satu keadaan. Jadi, kalau dia sudah fathah, maka akan fathah selamanya. Kalau dia sudah kasroh, maka akan kasroh selamanya. Itu maksudnya. Tidak akan pernah berubah, dipengaruhi oleh apapun. Ya. Kalau dia sudah dhammah, maka akan dhammah selamanya. Itu yang dimaksud dengan bina. Sekalipun dimasuki oleh berbagai macam awamil, sebab-sebab nanti. Misaluhu luzumu akhiri haula'i. Contohnya adalah tetapnya akhir dari kalimat haula. Apa arti haula? Haula. Ya, dalam Al-Quran banyak kita dapati haula ini. Artinya mereka. Ini mereka artinya. Inna haula'i qaumun waji'na bika ala haula. Haula'i qaumuna. Misaluhu luzumu akhiri haula. Contohnya adalah tetapnya akhir daripada haula. Haula mereka artinya ya. Harakat al-kasri ma'akhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Ya, tetapnya harokat akhir daripada haula pada keadaan kasrah. Ya, meskipun berbeda-beda awamil yang masuk padanya, sebab-sebab yang masuk padanya, ya, mendahuluinya atau menempati keadaan apapun, dia akan tetap kasrah selamanya. Ini dimaksud dengan bina, ya, tetapnya akhir kalau harokat akhir kalimat. Berarti dari sini kita ketahui bahwasannya kalimat dalam bahasa Arab ada yang harokat akhirnya bisa berubah-ubah, ada yang harokat akhirnya tetap tidak akan pernah bisa berubah. Kan seperti itu terus. Nah, contohnya di sini haula. Pada ayat pertama haula qaumuna. Ayat kedua inna haula qaumun. Tetap i semua dia. Waji'na bika ala haula'i. Harokat akhirnya tetap kasrah, tidak berubah. Ya, karena ya seperti itu. Sehingga dengan itu disebutlah haula ini dia itu bina atau mabni. Ya. Fafil ayatil ula, maka pada ayat pertama haula'i ismun isyaratin, ismu isyaratin mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in mubtada. Maka adapun pada ayat pertama maka dia adalah isim isyarah. Jadi haula ini isim isyarah. Yang mana eh, untuk haula ini adalah isim isyarah yang bentuk jamaknya banyaknya. Bentuk sedikitnya itu contoh seperti hadza dan hadhihi, dzalika dan tilka. Heeh. Dzalika dan tilka bentuk isim isyarahnya adalah ulaika. Adapun hadza dan hadhihi, hadani atau hadaini, maka bentuk jamaknya adalah haula. Ini isim isyarah. Isyarah artinya isyarat ya. Pada ayat pertama dia mabni dengan kasrah fi mahalli raf'in mubtada, menempati keadaan ya mubtada, ya mahalli keadaan rafa' mubtada. Jadi haula di sini yang pertama pada ayat pertama ini haula qaumuna, haulanya itu menempati posisi mubtada. Kita ketahui bahwasanya yang namanya mubtada maka harokat akhirnya harus
dhammah. Ini kita pelajari dulu logo sebelumnya. Hanya saja di sini karena haula di sini mabni, ya, bina dia tidak bisa berubah maka dia tetap kasrah. Tetapi keadaannya menempati posisi mubtada, rafa mubtada. Ya. Kemudian yang kedua, wa fil ayati tsaniyah, ya haula'i ismu isyaratin mabniun 'al kasri fi mahallin nasbin ismu inna. Ya. Pada keadaan kedua dia menempati posisi keadaan nasab. Ya, nasab artinya berarti fathah. Keadaannya saja yang menempati keadaan fathah. Ya. Tetapi dia tetap kasrah karena dia mabni. Isim isyarah mabniun 'alal kasri. Dia tetap kasrah, ya, dan dia menempati keadaan nasab karena sebab inna. Jadi inna ini fungsinya menasabkan, memfathahkan kalimat di depannya. Innallaha, ya, apalagi dalam Al-Qur'an. Innal insana, ya, ya. Maka setiap kalimat yang didahului oleh inna, kalau dia tidak bina, dia ma'rab, maka harokat akhirnya pasti fathah. Ya. Dan inna ini hanya masuk kepada isim, ya, tidak kepada fi'il. Taib. Dan dia masuk kepada mubtada. Jadi makanya saya sempat sampaikan dulu bahwasanya pelajaran mubtada ini sangat banyak kita dapati dalam pelajaran nahwu. Ya, panjang pembahasannya dalam pelajaran nahwu. Baik kita belajar belajar dari mubtada satunya, kedua sampai jenis keempat. Kemudian nanti kita akan pelajari juga hal-hal yang mempengaruhi mubtada. Ya, contohnya di sini inna. Inna ini mempengaruhi mubtada dia. Ya, mengubah hukum asal mubtada kepada eh, hukum yang berbeda. Sampai sini dipahami? Ya, mafhum ya? Cuma dua orang nyodong ya hadir ini. Ketiga sama Pak Anwar. Baik, lanjut kita lanjut. Wa fil ayati salisa, dan pada ayat yang ketiga, ya, haulanya itu ismu isyarah, dia pun isim isyarah juga. Ya, mabniun al kasri. Dia tetap di atas kasrah. Tidak akan pernah berubah harokat akhirnya. Kasrah terus dia. Fi mahalli jarrin biharfil jar. Menempati keadaan jar. Ya, karena didahului oleh huruf jar. Fi mahalli jarrin biharfil jar. Karena sebab jar. Huruf jar. Ya. Pada ayat ketiga ini wajibna bika ala haula. Ya, haula ini itu didahului oleh ala. Semalam sempat saya tegur ya. Hayya ala sholati. Bukan hayya ala sholatu. Ti karena bukan, karena didahului oleh ala. Nah, kalau tuh ya jelas banget kelirunya. Yang menyelisih ahli nahu. Saya ingat dulu ketika kuliah ya. Terus ada yang salah ilmu nahunya, bahkan salahnya banyak sekali dalam membaca suatu kitab. Kata guru kami, lah kalau sekiranya engkau didengar bacaan kitabmu oleh si bawai la doroba kabil aso, maka si boy akan memukulmu dengan tongkat. Taib, fal mabni sabitun la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil awamilil mukhtalifah wa innama yubna ala ma sumi'a alaih. Ya. Maka mabni, ya, mabni ya, berarti kalimat yang harokat akhirnya tidak bisa berubah disebut sebagai mabni. Sebelumnya yang bisa berubah disebut sebagai mu'rab. Nah, sekarang yang tidak bisa berubah disebut sebagai mabni. Mu'rab bahasa lain daripada i'rab. Mabni bahasa lain daripada bina. Ini satu dasar kalimat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Thabitun, dia tetap, la yataghayyar akhiruhu. Tidak akan pernah berubah akhirnya. Ya, istiqomah dia di situ terus. Itu yang disebut sebagai mabni. Bisababi dukhulil awamilil mukhtalifah. Wa innama yubna ala ma sumi'a alaihi. Akan tetapi dia tetap di atas harokat yang didengarkan dengannya, atasnya. Ya, akan seperti itu terus dia akan berubah.
Faminhu ma yubna ala sukun nahu kam. Di antaranya ada kalimat yang mabni dengan sukun. Ya. Contohnya kam. Kam ini artinya berapa? Ya. Kam umruk. Atau kam thamana hada. Berapa umurmu, berapa harganya? Wa minhum may yubna 'alal fathi, dan di antaranya ada yang dibangun di atas fathah. Contohnya aina. Wa minhum may yubna 'alal kasri, dan di antaranya ada yang dibangun di atas kasrah. Ya, contohnya amsi. Apa arti amsi? Ya, kemarin. Benar. Kemudian wa minhum may yubna 'alad dhammi. Dan di antaranya ada yang dibangun di atas dhammah. Dia tetap di atas dhammah. Contohnya haitsu. Ya, haitsu ini maknanya bisa kapanpun, bagaimanapun, seperti apapun. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, haitsuma kunta. Seperti apapun, dalam keadaan apapun. Ya, haitsu. Nah, amsi haitsu aina kam, selamanya mau seperti apapun dia. Ya, kena badai istilahnya kan. Kena demam, tetap harokat akhirnya akan seperti itu. Ya, tidak akan pernah berubah. Ya, sampai hari kiamat tidak akan berubah dia. Kecuali ada yang buat kitab sendiri dengan kaidah sendiri. Dan kita tidak akan pernah jumpai amsa, ya, aini tidak akan jumpai kecuali nama orang. Ya, aini itu sebenarnya bukan pakai hamzah tapi pakai ain, aini, ya, mataku gitu kan. Haitsu, nah kan kita dapati haitsi. Makanya min termasuk termasuk huruf jar ya. Kita dapati kalimat min itu masuk kepada haitsu, min haitsu la tarawnahum. Dalam Al-Qur'an ada. Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya para jin itu bisa melihat kalian min haitsu, dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Min haitsu. Fa anwa'ul bina wali fa anwa'ul bina arba'atun. Maka jenis-jenis bina itu ada empat. Ada dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Ya, empat harokat itu ya. Jadi ada empat jenisnya. Sama seperti i'rab sebelumnya. Jenisnya ada empat. Ada dhammah, ada fathah, ada kasrah, ada sukun. Sampai di sini jelas ya? Apa itu i'rab, apa itu bina? Mafhum ya? Baik, ada pertanyaan? Mungkin ada yang bertanya bagaimana mengetahui kalimat tersebut? Ya, dia eh ma'arab dengan dia ma'arab zahir, ma'arab muqaddar. Ya, di antaranya adalah dengan mengetahui, ya, bentuk tulisannya. Kalau kita sudah ketahui bentuk tulisannya seperti apa, kan kita ketahui bahwasanya itu zahir dan muqaddar. Insya Allah dipahami ya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab dibagi lagi menjadi dua, ada muqaddar, ada zahir. Ya. Mu'rab atau i'rab ada empat jenisnya. Dhamma, fathah, kasrah, sukun. Mabni sama juga, ada empat jenisnya. Ya. Sukun, fathah, kasrah, dhamma. Ya. Hanya saja i'rab bisa berubah-ubah, mabni tidak bisa berubah, atau bina tidak bisa berubah. I'rab bisa berubah-ubah, harokat akhirnya, mabni tidak akan pernah bisa berubah. Akan tetap selamanya seperti itu. Coba tidak kita baca eh fawaidnya di bawah itu ya. Karena ada beberapa pembahasan yang belum kita masuk padanya. Baik. Kita masuk pada anwa'ul i'rab. Silakan baca Mas Hanif.
Dapat Mas? Mas Ferry, baca Mas. Dapat Mas? Ya, silakan. Anwa'ul infirad. Qala al-musannif. Ya, qala al-musannifu. Masuk mana tahu? Qala Enggak. musannifu. Musannifu. Musa oh. Qala al-musannifu wa aqsa Mhm. minhu arba'atun raf'un Mhm. wa nasbun Mhm. wa khafdun wa jazmun. Baik, cukup Mas. Jadi anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab. Ya, anwa artinya macam-macam. Ya, la anwa. Jangan macam-macam. Itu merusak bahasa Arab ya. Karena kita mungkin kurangan bahasa, ya, kurangan kosakata. La nau, jangan macam-macam. Apa namanya? Kolbun ke torik. Hati-hati di jalan. Kolbun artinya hati. Ya, fitorik di jalan. Kolbun fitorik. Hati-hati di jalan. Kemana? Torik-torik. Jalan-jalan. Itu merusak bahasa Arab ya. Kurangnya apa namanya kosakata. Jalan-jalan ya tamasyi. Orang Indonesia tamasya, bertamasya. Iya, jalan-jalan. Taib. Jadi anwa. Ya, anwa ini bentuk jamaknya daripada nau. Ya, bentuk mufradnya atau kalimat tunggalnya nauun. Nau artinya jenis, macam. Ya, ya, anwa jenis-jenis. Berarti anwaul i'rab jenis-jenis i'rab. Qala al-musannif berkata musannif pengarang wa aqsamuha arba'atun dan pembagiannya ada 4 yaitu rafa, nasab, khafat dan jazm. Apa arti rafa? Pak Tio. Yang tadi asal jumlah. Ya, dhammah. Barakallahu fik. Nasab artinya apa Pak Tio? Fathah. Khafat, kasrah. Ya. Jazm udah sukun. Ada 4 tadi. Oke. Maka ini itu dia tak ya pembagiannya ada rafa, nasab dan khafat kemudian ya sukun. Tajazum. Falil asma'i min dzalik. Adapun untuk isim dari 4 tanda tadi, maka isim menerima ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Ya. Isim yang namanya isim hanya bisa menerima 3 harokat saja. Wala jazma fiha, yaitu rafa', nasab dan khafat wala jazma fiha dan isim tidak bisa jazm. Maka ingat baik-baik ini. Bahwasanya yang namanya isim tidak bisa jazm. Harokat akhirnya antara 3 di antara rafa, nggih, nasab dan khafat. Tidak bisa sukun. Ya. Maka kalau ada yang bilang, ini harokat akhirnya jazm. Ya, pada kalimat isim itu tidak mungkin. Tidak akan kita dapati sampai hari kiamat. Dari zaman dulu sampai hari kiamat tidak akan kita dapati. Jadi coba kita buat sendiri. Bagaimana kalau kita mewakafkan itu lain halnya lagi. Itu masuk dalam kaidah tajwid atau kaidah bacaan atau kaidah dalam berbicara. Adapun pada kalimatnya dia tetap akan pada salah satu dari harokat rafa, nasab dan khafat. Wala jazma fiha. Ini sebenarnya saya minta hafalkan sebelumnya ketika saya mengajar Pak Sis dan Mas Azam ya. Ya. Nah, seperti itu ilmunya dihafalkan, dipahami, dihafalkan. Kemudian walil af'ali min dzalik ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Nah, adapun untuk af'al ini jamak dari fi'lun. Fi'lun artinya kata kerja. Adapun untuk kata kerja dalam bahasa Arab, maka dia hanya bisa menerima 3 harokat. Rafa, nasab, dan jazm. Nah, berarti pada fi'il bisa masuk jazm. Wala khafdha fiha, tetapi dia tidak bisa menerima harokat kasrah.
Berarti di fi'il tidak bisa menerima harokat kasroh, di isim tidak bisa menerima harokat sukun. Nah, itu cara membedakan paling simpelnya, kita ingatnya seperti itu. Berarti selain daripada eh, apa namanya khofat, maka fi'il itu menerima semua harokat kecuali khofat. Seperti itu. Demikian pada isim, selain daripada jazm, maka isim tersebut menerima semua harokat selain daripada jazm. Sampai di sini dipahami ya? Enak kita buka ya, Hanif. Masya Allah. Kitab jadid, kitab baru. Oh, punya persis ya. Baik, asyarahu. Baca, Pak Tio. الشفق أش الشوق Nggih. الشوق بعد أن ذكر المصنف تعريف الإعراب شرعا في بيان أنواعه. Baik, cukup. Caranya, ini keterangannya. Ba'da an dzakara al-musannifu ta'rif al-i'rab syara'a fi bayani anwa'ihi. Setelah pengarang menjelaskan, menyebutkan pengertian daripada i'rab, maka setelahnya beliau memulai dengan menjelaskan atau menyebutkan ya macam-macam daripada i'rab. Ya. Maka memang mendasari para ulama dalam menjelaskan sesuatu itu dari dasarnya dulu, baru kemudian pada ya, pencabangannya, ya, jenis-jenisnya. Ya. Wahya arba'atun, dan dia ada 4. Rafa, nasab, dan khafat. Ya. Di sini disebutkan ar-raf'u alamatuhul asliyah ad-dhammah. Rafa tanda aslinya adalah dhammah. An-nasbu an-nasbu wa alamatuhul asliyah al-fathah. Tanda aslinya adalah fathah. Asalis al-khafdu. Yang ketiga adalah khafat. Wa alamatuhul asliyah al-kasrah. Tanda aslinya adalah kasrah. Rabi al-jazmu. Yang keempat adalah jazm. Tanda aslinya adalah sukun. Ini harokat akhirnya jazm sukun. Ya. Maka kita pahami dulu ini. Oh, kalau rafa itu aslinya dhammah. Nasab aslinya adalah fathah. Khafat aslinya adalah kasrah. Dan jazm aslinya adalah sukun. Benar-benar kita pahami, kita hafalkan. Karena insyaallah ta'ala akan berpengaruh di pembahasan berikutnya. Kalau kita tidak pahami istilah seperti ini, maka akan mempengaruhi juga pemahaman kita pada pelajaran yang akan mendatang. Maka harus kita pahami ini. Bahwasanya rafa aslinya adalah dhamma, nasab aslinya adalah fathah, khafat aslinya adalah kasrah, dan jazm aslinya adalah sukun. Silakan baca Abu Nufal. Baik. Dan setiap daripada alamat-alamat asli ini, alamat palsu ya. Alamat-alamat ya artinya tanda-tanda ya. Tanda-tanda asli ini ya dia memiliki judul masing-masing. Jadi ada judul pembahasan khusus tentang yang namanya rafa, nasab, keadaan rafa, keadaan nasab, keadaan khafat, dan keadaan jazm. Dan nanti kita insyaallah taala akan menjumpainya pada pembahasan-pembahasan mendatang. فأما الضمة adapun dhammah fatakunu alamatan liraf'i fil ismi wal fi'li mudhari' nahu qalihi ta'ala yakhluqu Allahu fa yakhluqu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammah dhahirah 'ala akhirih. Ya. Wa lafdzul jalalah ismun marfu'un li'annahu fa'ilun wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Ya. Adapun dhammah maka dia menjadi tanda untuk rafa pada isim dan fi'il mudhari'. Dhammah ini menjadi tanda rafa untuk isim dan fiil mudhari. Fiil mudhari di sini mudhari artinya kata kerja sedang atau akan. Ya, contohnya di sini
Yakhluqullah. Ya. Yang yakhluqu. Nah, itu rafa dia. Tanda rafanya adalah dhammah. Ini. Dan Allah, ya Allah ini ya lafzul jalalah. Dia masuk dalam isim. Tanda dan dia marfu. Dia rafa. Tanda rafanya di sini adalah dhammah. Maka dhammah menjadi tanda rafa untuk isim dan untuk fi'il mudhari. Wa amal fathatu dan adapun fathah fatakunu alamatan linasbi fil ismi wal fi'lil mudhari. Nah, fathah sama seperti dhammah menjadi tanda nasab untuk isim dan fi'il mudhari. Ya. Contohnya lan nu'jizallaha. Ya. Lan di sini salah satu huruf yang bisa menasabkan. Nu'jiza. Ya. Ya nu'jiza di sini kita tidak akan pernah melemahkan Allah. Ya nu'jiza. Ya a'jaza yujizu melemahkan. Ya. Membuat Allah itu menjadi lemah tidak mungkin. Mustahil ya. Lan nu'jizallaha. Ini dalam surat Al-Kahfi ya. Ya. Allah. Nu'jiza di sini fi'il mudhari dan dia nasab. Tanda nasabnya apa? Tanda fat fathah. Oke. Allah pun sama nasab. Tanda nasabnya fathah. Ya. Kalimatul a'zam atau lafzul jalalah. Kemudian wa amal kasratu adapun kasrah fa hiya alamatun lil khafdi wa yakhtassu al khafdu bil ismi. Adapun untuk kasrah maka dia menjadi tanda untuk khafat ya. Wa yakhtassu al khafdu bil ismi. Dan khafat ini dikhususkan hanya untuk masuk kepada isim saja. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, amanna billah. Ya. Sebenarnya kita jangan jauh-jauh ambil dari bismillah pun sudah dapat. Ya, ismi itu isim. Allahi isim juga. Ar-Rahmani isim juga. Ni dia. Rahimi isim juga. Tambah baca apa namanya? Asyamsi. Wasyamsi waduhaha. Itu isim seterusnya itu. Ya. Walaili wassamai wadduha wattini wal asri. Nah, itu semuanya isim karena kasrah. Ya, karena kasrah. Baik, sampai di sini dipahami ya. Mudah. Ya, insyaallah mudah. Nah, saya harapkan ini tidak hanya sekedar dipahami tapi dihafalkan. Murojaah. Karena kalau nggak kita murojaah kalau kita hafalkan, ya maka ketika praktek pun akan bermasalah. Salah satu tujuannya itu untuk dihafalkan ketika praktek itu ya kita bisa untuk praktekannya. Meleleh hidung. Wa amma sukun, adapun sukun, bahwa alamatun maka dia menjadi tanda jazm wa yakhtassu jazmu bil fi'il mudhari. Dan dia hanya dikhususkan pada fi'il mudhari saja. Ya, sukun ini hanya menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari. Dan isim tidak bisa menerima harokat jazm, sukun. Contohnya firman Allah Ta'ala, lam yalid, wa lam yulad. Ya, harokat akhir pada dalnya itu sukun. Ya, menandakan kalau ini bukan isim. Karena isim tidak bisa sukun. Fakullun min yalid wa yulad, maka setiap kalimat dari baik itu yalid dan yulad, bukan ada ngasih nama anaknya yalid yulad. Ini dua kembar ya, kasih nama yalid yulad. Yalid artinya melahirkan, yulad dilahirkan. Ya.
Fi'lun mudhari'un majzumun. Keduanya adalah fi'il mudhari yang majzum, dijazmkan. Lidukhuli harfil jazmi. Karena masuknya padanya huruf jazm. Hurufnya adalah lam. Ya. Jadi lam ini kalau masuk kepada fi'il mudhari, ya fungsinya, tugasnya adalah menjazmkan fi'il mudhari. Ya, kapanpun itu dia masuk kepada fi'il mudhari, maka dia menjazmkan fi'il mudhari. Wa alamatu jazmi sukun, dan tanda jazmnya adalah sukun. Wa hasilu ma sabaq, ya, dan kesimpulan daripada yang telah lalu bahwasanya rafa nasab itu mushtarakun fil asma'i wal af'al. Bahwasanya rafa dan nasab itu bisa masuk kepada isim dan fi'il. Ya, tidak bermasalah, dia netral, apa, masuk ke semuanya, cair. Ya, tidak kaku. Kemanapun bisa. Mau isim, kamu fi'il, kamu huruf pun bisa. Ya, fleksibel. Wa anna al-khafda khasun bil asma wal jazma khasun bil af'al. Dan yang namanya kasrah itu khusus hanya untuk isim, dan jazm khusus hanya untuk fi'il. Tidak bisa, ini berarti tanda-tanda yang setia kepada kalimatnya. Ya, khafat setia kepada isim, ya, jazm setia kepada fi'il. Ya Mas Peri, setia Mas. Sampai pelaminan. Mas Hanif udah mulai senyum itu tadi kan. Tadi mau tidur Mas. Tip, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Setidaknya ya seperti itu. Dipahami. Ada pertanyaan? Ampun, jelas ya? Tip, kita masuk pada sebelumnya di pembahasan i'rab dan bina, kemudian kita masuk sekarang pada anwa'ul i'rab, ya, macam-macam i'rab. Sejauh ini kita ketahui bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua, ada i'rab, ada bina. Nah itu dasarnya di situ ya. Kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua, ada i'rab, ada bina. Kalimat yang i'rab disebut sebagai mu'rab, yang bina disebut sebagai mabni. Nah, seperti itu. Nah, ini dasarnya, dan seperti yang disebutkan pengarang tadi, bahwasanya di setiap jenis-jenis daripada i'rab nanti akan ada bahasan-bahasanya tersendiri. Akan ada mawadi'nya, bab-babnya tersendiri. Mawadi' itu jamak dari maudhu'. Ya, maudhu' artinya judul, subbab. Ya, suatu bab pembahasan nanti. Ya. Insyaallah taala yang akan kita bahas pada eh, pertemuan mendatang, dan semoga Allah berikan kita umur dan keberkahan pada umur dan kesehatan, ya. Itu hal yang paling kita, ya, harus minta itu. Karena kalau cuma minta panjang umur, takutnya umur itu panjang tapi isinya maksiat. Makanya kita minta panjang umur dan keberkahan juga dalam umur tersebut. Amal soleh. Syekh Solusi mintanya boleh enggak, apa namanya, mendoakan seorang untuk panjang umur? Boleh. Tetapi dibarengi dengan mendoakan agar amalnya diperbaiki dan umurnya diberkahi. Ini kita terkadang dengan masyayikh itu, sebelum bertanya kita berdoa dulu. Karena demikian ketika adab bertanya, ya. Ini mungkin tidak berjalan di masyarakat Indonesia, tapi di Arab sana sering. Ketika teleponan dengan Syekh, sebelum mereka menyampaikan pertanyaan, berdoa dulu. Didoakan Syekhnya. Ya. Atallahu baqa'aka wa ahsana a'malaka ya Syekh. Semoga Allah memanjangkan umurmu dan memperbaiki amal-amalmu. Nah, seperti itu. Baru kemudian, oh, amin. Semoga cepat nikah itu, Pak. Nyusul Mas Ferry. Itu paling utama, itu didoakan, apa namanya, amal soleh. Amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, sampai di sini tidak ada pertanyaan, ya. Cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa ini sudah jelas juga. Kita akhiri.
dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan Alhamdulillah, Pak. Saya selama ini dua kali, Pak. Gigi gusi bengkak. Pertama pertama di rumah. Kedua kemarin itu. Alhamdulillah seumur hidup belum pernah merasakan sakit gigi. Nggak. Tapi kalau gusi bengkak ya. Di rumah itu ada obatnya itu. Obatnya yang 10.000 satu biji, Pak. kayak anu konstan kan. Merah, Pak. Paling kalau fungsi sakit itu biasa infeksi karena kena flu bisa biasanya kalau kena flu tuh sini sampai ngilu ngilu di rahang. Miki, Mas, ampun, Mas. Stop recording. Iya, Pause ya. enggak, stop. Pause out atau stop ya di sini tulisannya. Stop. Stop recording ini tulisannya. Iya.